alwah. Dan kami bawa di atas yang mempunyai alwah dan dusur. Jadi kapal Nabi Nuh dikatakan mempunyai alwah atau lauhu. Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat. Maka adakah yang mau mengambilnya sebagai peringatan? Dan kami bawa di atas yang mempunyai alwah dan dusur. Jadi alwah itu seperti ini, dusur itu pasak. Jadi kata alwah itu disimpan pada kapal Nabi Nuh, ruang kosong artinya. Kemudian disebut lagi pada kisah Nabi Musa, dan kami telah tulis untuknya di dalam alwah itu dari tiap sesuatu. Jadi di alwah itu ada ditulis tiap sesuatu. Jadi alwahnya banyak sekali isinya. Jadi tidak selembar ini. Ini satu persepsi yang salah kalau alwah itu seperti ini. Karena tiap sesuatu ditulis di sana. Jadi alwah itu kayak kotak seperti ini dan di dalamnya ada naskah. Itu disebut di sini. Dan ia lemparkan alwah dan ia ambil kepala saudaranya. Dia tarik kepadanya. Jadi alwah itu bisa dilempar tapi isinya tidak berserak. Dan ketika berhenti dari Musa kemarahan, ia ambil alwah dan di dalam naskahnya. Jadi ada naskah di dalam alwah itu. Ada pengenalan dan pengaturan. Sini ada dikamuskan alwah itu bentuknya seperti ini, kotak. Jadi Al-Quran dikatakan di dalam alwah. Bahkan dia bacaan terpelihara dalam alwah yang terjaga. Jadi Al-Quran itu di dalam alwah. Bagaimana itu? Ya seperti ini. Jadi ada bacaan di sini. Nah kalau kita perhatikan surat ke-1 ayatnya 7. Jadi ada 7 kotaknya. Di setiap kotak berisi 1 ayat. Dan kalau kita perhatikan surat sebelumnya, surat 114, alwahnya ada 6 karena ayatnya 6. Dan surat kedua di daerah satuan itu 6. Kali ini daerah satuan 6 karena ayatnya ini 286. Jadi 6 di daerah satuan ini. Kita lihat di daerah satuan ini jadi 676, bentuknya seimbang. Daerah puluhannya 8. Surat kedua ini 86. Dan ratusannya 2, jadi 280. Jadi seperti ini susunan alwah itu. Bahkan dia bacaan terpelihara di dalam alwah. Itulah perlunya alwah didefinisikan. Bahkan dia bacaan terpelihara di dalam alwah yang terjaga. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Itulah alwah membuka fenomena pilar Al-Quran. Mizan atau keseimbangan. Kalau kita perhatikan Al-Quran dan ayat-ayatnya kita tulis dalam bilangan biji. Misalnya surat kedua kita tulis dengan bilangan biji. Dan kita pisah antara ratusan, puluhan, dan satuan. Ekspresi bilangan bijinya seperti ini. 286. Kemudian kita perhatikan surat ke-1. Ayatnya 7. Dan kita perhatikan lagi surat sebelumnya. Surat 114. Ayatnya 6. Kita dapat lihat bahwa di daerah satuan bentuknya seimbang.
Itu yang dikatakan mizan. Allah yang menurunkan kitab dengan lengkap. Dan mizan. Allahul lazi anzalal kitaba bil haqi wal mizan. Allah yang menurunkan kitab dengan lengkap dan mizan. Dan engkau tidak tahu barangkali saat itu sudah dekat. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Nah, kalau kita perhatikan 5 kelompok surat ini yang tadi, surat ke-13 ayatnya 5, tingginya 5. Surat ke-112 ayatnya 4, tingginya 4. Dan surat ke-111 ayatnya 5, tingginya 5. Dia membentuk seimbang 3 surat. Begitu juga 110, 109, 108. Kalau kita maju ke sana, ini dia juga begitu, dia membentuk bentuk seimbang. Inilah fenomena awal dari fenomena mizan dalam Al-Quran. Itulah mizan, keseimbangan. Transformasi 19. Jika kita perhatikan surat ke-9 pada Al-Quran, dia tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bisa anggap Bismillahirrahmanirrahimnya 0. Tetapi 19 langkah kemudian, yaitu surat ke-27, Bismillahirrahmanirrahimnya ada 2. Di pembuka dan di ayat 30. Seolah-olah Bismillahirrahmanirrahim itu pindah dari 9 ke 27. Dan itu adalah 19. Ini yang kita katakan transformasi 19. Atau transformasi basmalah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Fenomena seperti ini kita bisa lihat pada fenomena galaksi. Ini galaksi SB ini seolah-olah ada transformasi 19 di sini. Yang ujung ini lari ke sini dan ujung ini lari ke sana. Itulah transformasi 19 ada di alam dan ada dalam Al-Quran. Bangun Y. Kalau kita perhatikan dari surat 33 sampai surat ke-55 pada Al-Quran, susunan bilangan biji dari ayat-ayatnya itu adalah seperti ini. Pada daerah satuan seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada transformasi 19 dari 36 ke 54. Begitu juga dari 37 ke 55. Maka bila kita melakukan transformasi bolak-balik, maksudnya transformasi 19 bolak-balik, 36 dipertukarkan dengan 54. Fenomenanya seperti ini. Dan 37 kita pertukarkan dengan 55. Nah, terjadilah bentuk yang seperti ini yang kita katakan besar atau azim. Dan ini kecil yang disebut kolil. Nanti ini akan menjadi fenomena arsyun azim dan ini menjadi sidrin kolil. Itulah yang disebut bangun Y. Kalau kita perhatikan keseluruhannya termasuk puluhan seperti ini. Maksudnya puluhan dan ratusan juga kita pindahkan. Fenomenanya seperti ini. Nah, dia juga membentuk bangun seimbang di daerah puluhan ini. Ini dikatakan mizan. 62 km dari
Jayapura, di dalam laut terdapat bangunan yang tingginya 1,8 kilometer, lebarnya 2,7 kilometer, panjangnya 112 kilometer sejajar dengan Khatulistiwa. Bentuknya seperti bangun Y. Kalau kita meletakkan piramida Khufu di sana, hanya sebesar ini. Karena piramida Khufu itu cuma 146,5 meter. Jadi kita telah menemukan bangun Y di dasar laut. Panjangnya 112 km dan sejajar Khatulistiwa. Berarti yang membuatnya tahu rotasi bumi. Ini hanya bisa dijawab dalam kisah Nabi Sulaiman yang dikatakan, dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Surat ke-38 ayat 37. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfat. Jadi ini bentuk asfat. Jadi bangun Y itu bentuk asfat. Penjara setan. Dan sebagian dari setan-setan yang menyelam untuknya, dan mereka kerjakan amalan selain itu, dan adalah kami kepada mereka menjaga. Ini surat ke-21 ayat 82. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb-nya. Surat Saba ayat 12. Ini data dari Google Earth. Jarak dari Jayapura ini 62 km. Ini dia. Ini panjangnya 112 km. Ini lebarnya 2,7 km. Dan ini tingginya 1,8 km. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Itulah bangun Y. Dia juga ada di dasar laut yang mungkin dibuat oleh jin dan setan yang diperintah oleh Nabi Sulaiman. Bangun X, teman dari bangun Y itu adalah bangun X. Ekspresinya pada daerah satuan seperti ini. Di sini juga ada transformasi 19 antara 96 dan 114. 96 dan 114. Antara 79 dan 97 dan 79. Nah, keduanya itu kalau dipertukarkan, dia membentuk bangun simetri juga yang kita sebut bangun X. Seperti ini dia. Ini yang kita sebut bangun X. Nah, kalau kita sertakan puluhan, seperti ini. Jadi seperti ini dia, di daerah puluhannya seperti ini. Dan ini juga membentuk bangun seimbang. Jadi sudah dirancang bahwa bila dilakukan transformasi 19, maka di daerah puluhan juga terjadi seimbang. Ini yang dikatakan mizan. Kalau kita perhatikan wahyu pertama turun itu 5 ayat. Pertanyaannya mengapa 5? Jawabnya adalah agar bangun X itu seimbang dengan tanpa melakukan transformasi 19. Ini kalau surat ke-96 ini dibikin 5 ayat, dia akan sudah seimbang dengan surat ke-97. Itu alasannya mengapa surat ke-96 itu pertama turun 5. Jadi ini tanpa transformasi 19 sudah membentuk bangun yang seimbang. Ini kita sebut bangun X. Itulah bangun X, pilar Al-Quran. Bangunan ketiga yang kita temukan adalah bangun M, yang dibangun oleh 5 surat, 65, 66, 67, 68, 69. Nah, di tengah-tengah bangun ini,
namanya kerajaan. Jadi bangunan ini tanpa transformasi 19 sudah membentuk bangun seimbang. 5 surat. Surat mulk kerajaan. Nah, ternyata bangun M ini letaknya persis di tengah-tengah bangun Y dan X. Itu bisa kita hitung. Kita bisa hitung. Bangun Y ini akhir dari bangunnya surat 42. Sedangkan awal bangun M itu 65. Jadi dari 43 sampai dengan 64 itu 22 surat. Begitu juga dari M ke X. Dari M ke X, M ini akhir dari suratnya itu adalah 69. Jadi dari 70 sampai 91. Karena bangun X itu diawali dari surat 92. Juga 22 surat. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana dirancang bangun M itu persis di tengah-tengah bangun Y dan bangun X. Dan tengah-tengah ini namanya kerajaan. Jadi seolah-olah ini sebuah rancangan tentang perkotaan atau negeri. Kerajaan tengah-tengah. Begitu juga di sisi yang lain. Di sisi yang lain itu, kalau kita juga mengatakan disekat dengan 22 dan 22, sisanya satu pilar. Wow, menara. Jadi Al-Quran telah menawarkan adanya menara. Menara televisi, menara radio, menara untuk internet, untuk HP. Jadi ini perencanaan negeri atau kota. Kita sebut pilar-pilar, karena pilar Al-Quran. Dan ini pernah disiarkan oleh RCTI. Radio. Siapa berani mengatakan bahwa tidak ada matematika dalam Al-Quran? Ini televisi melihatkan suatu Raja bangun, Wali Citra bangun seperti kota. Kalau kita Indonesia mengatakan di sisi lain juga dibatasi oleh 22, maka tengah-tengahnya adalah sebuah pilar, yaitu surat Yunus. Tahun 2004. Sehingga semuanya Al-Quran itu secara global menggambarkan seperti sebuah kota. Sebuah kota Al-Quran. Kota Al-Quran, dulu namanya Kota Al-Quran, kemudian diganti nama dengan Pilar Al-Quran. Nah, bentuknya seperti ini, presentasi visual ayat-ayat Al-Quran. Bentuknya seperti ini, dan di sini disekat oleh 22 pilar, 22 pilar, dan 22 pilar, dan 22 pilar. 1, 5, 10, 10. Ini maket kecilnya pilar Al-Quran di daerah satuan. Dan ini maket yang untuk dibuat di lapangan, di daerah terbuka, melibatkan daerah satuan puluhan dan ratusan. Itulah pilar Al-Quran. Pesawat versi Al-Quran. Di sebelah kanan bangun Y itu ada bangun sayap. Ini dia. Ini pilar Al-Quran. Nih, bangun sayap ini sudah terjadi tanpa transformasi 19, dibangun oleh 5 surat. Sama dengan bangun M. Ini dia. Anda bisa lihat dari daftar ini. Surat ke-46 ini ayatnya 35. Nah, 5 jadi tingginya. Surat ke-50 ayatnya 45, 5. Dan surat 48 ini ayatnya 9. Anda bisa lihat 47, 8, 49, 8 juga nih. Jadi bentuknya sudah seperti ini. Ini bangun sayap, bangun S. Nah, bangun X dan Y itu kalau kita gabung, dia menghasilkan 4 ruang di sini. Kalau kita buat grafik garisnya, dia menghasilkan 4 ruang di sini. Dan ini bangun sayap ini kalau kita buat grafik garisnya, bukan grafik batangnya, tapi grafik garisnya, dia juga menghasilkan 4 ruang. Jadi 4 ruang ini sepasang dengan ini. Ini menandakan bahwa ini akan disepasangkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kecilkan, kita bikin pipih, ya, dan bentuk 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Ini yang dikatakan pesawat versi Al-Quran.
ruang yang Ini ada pernah di disiarkan juga di Nah, RCTI. inilah fenomena sebuah kapal, sebuah pesawat masa datang Tahun 2004 yang 3 dimensinya kira-kira dalam seperti ini. acara Hikmah Fajar Islam Nah, aktual. ini yang membuat kita paham bagaimana ayat ini ada, yaitu Nabi Nuh membuat kapal berdasarkan wahyu, dan buatlah benda mengapung itu dengan mata kami dan wahyu kami. Pada saat itu teknologinya belum. Jadi seperti Nabi Nuh membuat kapal berdasarkan wahyu. Nah sekarang kita berdasarkan Al-Quran sudah menemukan bentuk kapal. Tapi kapalnya bukan sekadar bisa jalan di laut, juga bisa jalan di luar angkasa. Dan bentuklah benda mengapung itu dengan mata kami dan wahyu kami. Ayatnya. Wawah yina dan wahyu kami. Wasna'i, bentuklah. Al-fulka, benda mengapung. Bi'ayunina, dengan mata kami. Jadi dengan pengawasan kami atau dengan penglihatan kami. Kan berdasarkan wahyu. Dan jika kami bukakan satu pintu dari langit, maka mereka terus naik padanya. Dan langit dia jadikan tinggi, dan diadakan padanya mizan. Kita lihat mizan itu seperti galaksi ini, seperti piring terbang di langit. Allah yang menurunkan kitab dengan lengkap dan mizan. Engkau tidak mengetahui barangkali saat itu sudah dekat. Hai masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus aktar dari aktar langit dan bumi, maka cobalah kamu tembus dia. Kamu tidak bisa menembus, melainkan dengan sultan. Ya ma'syaral jin wal ins, ini istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ard. Famfuzu, la tanfuzuna illa bisultan. Sungguh kamu akan meliwati setingkat dari setingkat. Latar kabunna tabakon an tabak. Demikian pesawat versi Al-Quran Pi 22/7. Kalau pilar Al-Quran itu bulat penampangnya, maka sekatan yang 22 menjadi 22D. Kalau penampang ini bulat, dia menjadi D nih. Ini R, D. Jadi jarak dari sini ke sini D. Sehingga 22 pilar sebagai sekatan itu adalah menyatakan 22D. Nah, 22D ini penting sekali dalam rumus lingkaran.
Jadi kalau kita menderet pilar itu 22, panjangnya pasti 22D. Nah, kalau kita menggelindingkan roda ini dari sini, dari garis ini, dari titik ini ke sana, itu ternyata dia akan berputar 7 kali. Berputar 7 kali berarti 7 keliling. Jadi di sini ada rumus 22D sama dengan 7 keliling. Nah, rumus ini jelas adanya di dalam Al-Quran, karena Al-Quran lah yang melihatkan 22D ini. Nah, dari sinilah diturunkan rumus K sama dengan 22/7 kali D. Jadi 22/7 itu ditemukan dalam Al-Quran, pada pilar Al-Quran. Dan mengapa 7K? Itulah 7 tawaf. Jadi 7 tawaf itu sudah ditulis di dalam Al-Quran. Dan itu sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Seperti kita lihat pada ayat ini, Allah berfirman, dan kami telah perintah Ibrahim dan Ismail bahwa bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Lit-ta'ifin. Jadi tawaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan mengapa 7 sudah ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu ada 22/7 yang dalam sejarah matematika sampai sekarang tidak dikenal dari manakah asal 22/7 itu. Dan hendaklah mereka tawaf di rumah tua itu. Itulah 22/7 dalam Al-Quran. Sistem up dan sistem down. Kalau kita perhatikan bangun Y, pada surat ke-42-nya, ayatnya 53, jadi tingginya 3. Tingginya 3 ini adalah karena ada sistem up 2 kali di sini. Terlihat di sini, ada 2 kali sistem up. Ditarik dan ditarik. Sehingga Hamim 1, Ain Sin Qaf 2. Sehingga ayatnya menjadi 53. Sehingga tingginya 3. Mengapa? Karena surat ke-33 ayatnya 73 tingginya 3 di daerah satuannya ini. Sehingga dia sama. Ini yang dimaksud dengan sistem up. Kalau kita perhatikan sayap. Nah, di sini ada 46, surah ke-46 ayatnya 35, surah ke-50 ayatnya 45. Surah ke-50 ini dia sistem down, sedangkan 46 ini sistem up. Kita bisa lihat surat Qaf ini dia sistem down, sehingga ayatnya surah ke-46 ini dia sistem up 1 di sini, sehingga ayatnya 35. Jadi sama-sama 5, tapi yang satu sistem down, yang satu sistem up. Persis seperti baling-baling, satu turun, satu naik, supaya dia seimbang. Tanpa adanya sistem down dan sistem up, bentuk seimbang ini tidak terjadi. Begitu juga bangun M. Kita tahu surah ke-68 ini ayatnya 52. Tapi ini 52 karena ada sistem down di sini. Ini nun, tidak ada nomor di sini. Kalau pakai nomor, ayatnya jadi 53 dihitung. Tapi karena sistem down, nun wal qalami wa ma yasturun 1. Akibatnya ayatnya 52 terhitung, maka tingginya 2. Jadi ada sistem down di sini menyebabkan dia seimbang. Begitu juga surat ke-38 ini. Dia ada sistem down di sini. Shad wal Qur'ani zikri. Jadi tidak ada angka 1 di sini. Kalau ada angka 1 di sini ayatnya jadi 89, tidak 88. Jadi dengan dia sistem down, ayatnya cuma 88. Jadi 88 dan 8 di bagian satuannya. Sehingga dia seimbang dengan surat Ar-Rahman yang 78 ini. Itu yang dimaksud dengan sistem down dan sistem up dalam Al-Quran, untuk menjaga keseimbangan yang ada dalam Al-Quran.
Nah ternyata sistem up itu ada 19. Di alif lam mim ada 6, di ha mim ada 7, di to sin mim ada 2, di kaf haya ain sad ada 1, di alif lam mim sad ada 1, di toha 1, dan di yasin 1. Semuanya ada 19 surat sistem up. Dengan kata lain, ayat Al-Quran jadi bertambah 19 hitungannya karena sistem up ini, karena dia tarik menambah nomor. Jadi bertambah 19 dari hitungan semula karena sistem up ini. Jadi ini pengendalian dari bilangan ayat Al-Quran. Nah, sistem down itu ada 10. Alif lam mim ra di 5 surat, alif lam ra di 5 surat, alif lam mim ra di 1 surat, tosin 1 surat, nun 1 surat, sad 1 surat, kaf 1 surat. Ada 10. Jadi ada 10 ayat Al-Quran jadi berkurang 10 perhitungannya karena sistem down ini. Jadi hasil akhir ayat Al-Quran itu tanpa Bismillahirrahmanirrahim pembuka 6236. Nah, 6236 ini adalah sebuah bilangan yang bergantungan linier dengan 19 sistem up dan 10 sistem down. Jadi kalau Anda membicarakan ayat Al-Quran, jangan sampai Anda tidak tahu dan tidak mengerti sistem up dan sistem down di dalam Al-Quran. Sehingga jumlah surat Al-Quran itu 114. Itu adalah karena terdistribusi bangun Y-nya 10, bangun X-nya 10, bangun M-nya 5, pilar P-nya 1, dan sekatannya 22 kali 4, 88. Jadi ada rinciannya. Mengapa Al-Quran itu sampai 114 surat? Jawabnya karena terinci seperti ini. Ada sistem yang menjaganya. Itu yang dikatakan, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Surat ke-15 ayat 9. Surat Al-Hijr ayat 9. Itulah sistem up dan sistem down membuat kita mengerti mengapa ayat Al-Quran itu 6236 dan mengapa surat Al-Quran itu 114 surat dipengaruhi oleh sistem up dan sistem down. Kalau kita perhatikan grafik batang bilangan satuan ayat Al-Quran itu seperti ini. Surat Al-Fatihah ayatnya 7. Kita bisa lihat di sini. 1, surat Al-Fatihah, surat ke-1, ayatnya 7 tingginya. Surah Al-Baqarah ayatnya 286, 6 di daerah satuan nih sini, 6. Surat kedua. Surat An-Nas ayatnya 6, ini dia 6. Surat 114. Kemudian surat ke-10 ayatnya 199 di ayat satuannya nih, 9. 10. Surat ke-10 nih, ayatnya 9. Surat ke-111 ayatnya 5 nih. 5 dia. 5. 113 ayatnya 5 ini. Nah, 100 ke-12 itu ayatnya 4. Anda lihat ini, garis lurus 4, 5, 6, 7 monoton naik. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Fatihah, dan yang lainnya seperti itu. Ini grafik batang di bilangan satuan ayat Al-Quran. Nah, kalau kita lipat dengan titik 10 ini, seperti ini. Nah, terjadi di sini dua surat berpasangan. Ini dia. Nah, bangun Y ini di atas, bangun X di bawah. Bangun X di bawah ini melakukan transformasi 19.
Ini dia. Bangun Y di atas juga melakukan transformasi 19 itulah dia. Nah, kecuali yang merah ini, yang putih ini 22 pasang, ini juga 22 pasang. 22 pasang ini bisa kita temukan di dalam inti sel, yaitu kromosom body. 22 pasang. Kalau kita katakan ini rumus bangun dari kromosom body manusia, kita bisa buktikan. Di sini ada 5.0. Ya, kalau 0 dia pendek. 5 pendek namanya. 50 kodenya 50. Nah, ternyata kromosom manusia itu coba Anda lihat dari 1 sampai 22. Ini 13, 15 pendek ini. 13, 14, 15 pendek. 21, 22 pendek. Jadi ada 5 yang pendek dari 22 rumus bangun kromosom manusia. Jadi dapat dipastikan bahwa ini adalah rumus bangun kromosom manusia. Itu sebab dalam sholat, rakaat pertama dan rakaat kedua saja dibaca surat. Karena memasangkan surat-surat itu. Nah, jadi terjadi 22 pasang di sini yang merupakan rumus bangun kromosom manusia. Nah, kalau kita lihat yang 22 pasang di sebelah kanan ini, dia dilipat dengan cara seperti ini. Nah, tetapi dia mempunyai 7.0, sehingga kita bertanya, ini kromosom siapa? Karena ada 7.0. Tidak seperti manusia biasa. Nah, ternyata waktu kita melipat bangun M, nih bangun M, di sini ada cahaya. Ini surat ke-66 ini ada cahaya mereka berusaha. Jadi seolah-olah ini bercahaya. Kalau ini bercahaya berarti ini kromosom Y. Kita bisa lihat dari foto dengan mikroskop elektron ini kromosom Y itu bercahaya kuning. Ini dia bercahaya. Nah, kalau ini Y, ini X, berarti ini laki-laki. X dan Y itu laki-laki. Kalau X perempuan. Nah, sehingga pertanyaannya adalah ini kromosom laki-laki siapa? Dijawab dalam peristiwa Isra Mi'raj, dijelaskan pada Sahih Muslim nomor 134, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf. Sekonyong-konyong aku bertemu Yusuf yang kecantikannya 1/2 dari seluruh kecantikan yang ada. Nih. Jadi 1/2. Dan itu dibuktikan oleh pilar Al-Quran ini. 1/2-nya adalah kromosom Nabi Yusuf. Ini kita bersama-sama. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang kecantikannya 1/2 dari seluruh kecantikan yang ada. Sahih Muslim nomor 134. 1/2. Jadi secara matematis bisa dibuktikan bahwa kecantikan Nabi Yusuf itu 1/2 dari kecantikan yang ada. Nah, dengan demikian kita yakin bahwa ini memang model dari kromosom manusia. Kesimpulan itu. Kalau begitu ini benar rumus bangun kromosom manusia. Artinya surat-surat Al-Quran itu mewakili kromosom manusia. Maka itu ketika dikatakan pada surat Al-Haqqah, itu ini surat ke-69, dan jika ia memalsu sebagian daripada omongan atas kami, jadi kalau Nabi SAW memalsukan, maka niscaya kami ambil darinya dengan kekerasan, kemudian niscaya kami akan putus urat jiwa. Jadi urat jiwa itu akan putus kalau Al-Quran itu tidak benar disampaikan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan urat jiwa ini dengan kromosom tadi. Ini dikatakan al-watin. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian sungguh kami akan potong daripadanya al-watinnya. Dan itu dikodekan dengan nomor 46 ini karena kromosom itu ada 46, 23 pasang. Itulah kromosom Nabi Yusuf, dan sebagian dari surat Al-Quran itu
menyatakan rumus bangun dari kromosom manusia. Atau dengan kata lain, Al-Quran itu adalah software dari manusia, karena rumus bangunnya terdapat di dalam inti sel. Is shaped like a twisted ladder, a double helix. The legs of the ladder aren't remarkable, but the rungs are. That's where the tune of life is written. At first, that melody doesn't appear to be very interesting. It's composed simply of 4 notes, A, T, G, and C. Those letters stand for DNA building blocks called bases. These bases pair with one another to form the rungs of the DNA ladder. A always bonds with T, C always bonds with G. Our entire genetic code is written in this simple language. It's like an encyclopedia written with just 4 letters, and it's 3 billion letters long. To gather all this information into our cells, the DNA is wrapped around proteins, bundled up, and then coiled up into 23 pairs of chromosomes. Our genetic information lies on those chromosomes. The chromosomes are the volumes that make up the book of life. Nah, ini dia 22, 23 pasang kromosom itu. Nah, diganti dengan bentuk balok. Nah, di dalam balok itu ternyata ada tulisan. Nah, jadi kromosom kita ada tulisan. Nah, itulah kitab. Nah, itu sama dengan Al-Quran. Di Al-Quran itu ya di sini. Dengan kata lain, ya kromosom kita itu adalah duplikat dari Al-Quran. Jadi maka itu kalau Nabi mendustakan atau memalsukan ayat Al-Quran, maka putus al-watinnya, summa laqata'na minhul watin.